Oke, shalom. Anak-anak JC, apa kabarnya? Terima kasih lagi saya bisa sharing lagi. Meskipun lewat layar kaca, lewat layar kamera. Lebih suka sih memang tatap langsung, tapi nggak apa-apa, tidak mengurangi hadirat Tuhan dan tidak mengurangi juga kasih Tuhan. Gua minta 25 menit ke depan, gua korban nggak lama-lama, jadi nggak ada alasan kalau bilang terlalu lama atau boring. Tolong, kalaupun handphone lu bunyi, kalaupun apapun jangan diangkat, tetap fokus kepada firman. Karena gue tahu nggak ada orang yang lihat, lu angkat telepon juga sekarang gue lagi ngomong, lu lagi ngomong sama temen lu, gue nggak tahu. Tapi biarlah kita mau belajar disiplin di dalam ibadah kita, ya meskipun lu di rumah. Oke, kita akan baca dari Kisah Para Rasul pasal yang kedua, mulai dari ayat yang ke-42 sampai 47. Tema kali ini adalah berbicara tentang bertekun di dalam rumah. Pesan ini gue dapet sebetulnya bulan Juli kemarin. Dan gue berdoa, Tuhan kayaknya ini penting dibagikan ke jemaat. Karena gue sendiri waktu mendapatkan ayat ini, gue sampai terdiam dan ada satu kegentaran di dalam roh gue. Bahwa ini sesuatu yang sangat serius. Gue sampai Tuhan, lagi di dalam, tiba-tiba kayak I stop doing everything and just focusing the ayat ini. Gue bilang, Tuhan ini kayaknya perlu dibagikan. Dan puji Tuhan saudara, orang pertama yang dapat berkat ini malah orang Singapura. Dan yang kedua ini ya kalian, anak-anak JC. Jadi saya percaya perhatikan ini baik-baik. Mulai dari Kisah Para Rasul pasal 2, 42 dan 47, judulnya bertekun di dalam rumah atau steadfast in your home. Ayat 42 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di sini dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Mereka berkumpul di rumah-rumah memecahkan roti. Nanti kita akan ada perjamuan. Jadi jangan bertanya kenapa sih sekarang setiap minggu perjamuan kudus. Murid-murid Yesus setiap hari perjamuan kudus. Jadi kita tahu sangat pentingnya perjamuan kudus ini, saudara. Nah, di sini yang perlu diperhatikan. Bahwa dikatakan ayat yang ke-45, dan selalu dari mereka ada yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah, bertekun lagi. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Sambil memuji Allah, mereka disukai semua orang dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Penginjilan luar biasa. Mereka tidak menginjil keluar, mereka menginjil di dalam perjamuan kudus, berdoa, belajar firman Tuhan. Tuhan yang kirimkan jiwa-jiwa ke mereka. Satu penginjilan yang saya percaya akan terjadi saat-saat ini. Kecuali kalau kita betul-betul tidak sungguh-sungguh. Tapi kalau kita sungguh-sungguh, lihatlah penuaian jiwa akan terjadi. Jadi suatu warning ya. Kalau kita fast forward saat ini waktu gereja mula-mula seperti ini karakternya. Mereka berkumpul, pengajar rasul-rasul, memecahkan roti, membagi segala kekayaan mereka, bahkan mereka melakukan banyak mujizat. Fast forward ke sekarang. Dengan segala teknologi yang ada. Di mana lu mungkin sekarang lihat khotbah ini dari handphone lu. Sambil tidur-tiduran di kasur. Atau mungkin sambil duduk-duduk santai. Apakah masih ada suatu kerinduan seperti gereja mula-mula saat ini? Di dalam suatu kenyamanan, apakah kita bisa masih fokus kepada firman Tuhan? Dengan segala distraction yang ada. Mungkin lu dulu kalau di ibadah, handphone lu bunyi lu diemin. Gak berani lihat. Tapi sekarang, handphone lu bunyi gak ada yang lihat. Gak ada Ko-Epen, gak ada Cisela, lu angkat telepon sambil ngomong sambil dengar khotbah juga. Siapa yang tahu? Itu pertanyaannya. Masih kita kayak bisa fokus, mempunyai karakter seperti gereja mula-mula. Dengan sekarang. Paulus memberikan suatu peringatan di dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Perhatikan ini, peringatan daripada Paulus. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak.
Jangan sampai, Paulus berkata jangan sampai gue menginjil, menangkan jiwa, bangun gereja dan segala macam. Tapi gue sendiri ditolak pada akhirnya. Karena tidak menguasai diri. Bisa gak kita menguasai diri kita sekarang? Ibadah sekarang hanya cuma 1 jam. Paling lewat-lewat dikit lah. Lewat-lewat Batam Center, lewat Pelabuhan Jodoh, lewat. Bisa gak kita tetap fokus? Dua keuntungan ya. Kalau kita bertekun di dalam rumah kita. Di dalam rumah lu. 2 keuntungannya. Yang pertama ya. Kita akan bertahan sampai pada kesudahannya. Kita akan bertahan sampai pada kesudahannya. Kita baca di dalam Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13. Markus pasal yang ke-13 ini ternyata ditulis setelah pencurahan Roh Kudus. Jadi maksudnya apa? Maksudnya bukan ditulis setelah pencurahan, bukan. Maksudnya Markus pasal 13 ini menceritakan keadaan saat setelah pencurahan Roh Kudus, pasal 13 ini. Jadi ketika dia menulis, itu suatu kejadian yang akan terjadi setelah pencurahan Roh Kudus. Kenapa? Perhatikan di sini. Dikatakan mulai dari ayat yang keempat, bila manakah itu terjadi? Apakah tandanya semuanya itu akan terjadi kepada kesudahannya? Bicara tentang akhir zaman. Dan Yesus dikatakan, hati-hatilah supaya jangan ada orang menyesatkanmu. Ada akan orang banyak memakai namaku dan mereka menyesatkan banyak orang. Akan mendengar deru perang. Betul? Dan akan terjadi bangsa melawan bangsa, kerajaan melawan akan ada kelaparan. Betul? Itu baru permulaan katanya. Kemudian gempa bumi di mana-mana. Tetapi kamu hati-hati, kamu akan diserahkan kepada majelis agama dan kamu akan dipukul di rumah ibadat dan kamu akan dihadapkan ke semua penguasa-penguasa dan raja karena kesaksian bagi mereka. Nah, dikatakan ayat ini, Yesus sudah bilang, kamu akan disiksa demi namaku. Ayat yang ke-13, kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Bayangin loh, masalah logo 17 Agustus karena ada salib aja bisa diprotes dan dibahas. Yang sebetulnya tidak ada hubungannya dengan iman kekristenan kita. Iman Kristen bukan dari logo salibnya. Tetapi pengertian akan salib itu adalah kematian Tuhan Yesus. Jadi kita sudah berada di akhir zaman, saudara. Tandanya sudah jelas. Kalau kita bertekun di dalam rumah kita, kita akan bertahan sampai pada kesudahannya. Dan gue mau kita fokus kepada ayat yang sangat-sangat penting. 22. Kita baca ya, 22. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Renungkan kata-kata ini. Sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Siapa orang-orang pilihan? Firman Tuhan bilang, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Dari sedikit yang dipilih pun ini dikatakan bisa disesatkan oleh Mesias-Mesias palsu. Jadi lu sama gua gak ada pengecualian, kita semua bisa disesatkan. Kalau kita tidak berjaga-jaga, kalau kita tidak bertekun di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kalau kita tidak bertekun di dalam rumah kita. Dikatakan menyesatkan orang-orang pilihan. That means it could be you, it could be me. Maka itu kita penting untuk bertekun di dalam rumah kita. Meskipun di dalam kenyamanan sekarang, tetap jaga hubungan. Kalau kita gak bisa lagi ke gereja, tetap jaga hubunganmu dengan Tuhan. Karena kalau kau tidak bertekun di dalam rumahmu, you could be one of them yang disesatkan. Saya percaya saya orang pilihan Tuhan. Tapi firman Tuhan katakan orang pilihan pun bisa disesatkan. Hati-hati. Kita lanjut.
Di dalam Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-12. Dikatakan sejak tampilnya Yohanes Pembaptis hingga sekarang, kerajaan sorga diserong dan orang yang menyerongnya mencoba menguasainya. Dari zaman Yohanes Pembaptis, kerajaan Allah mulai diserong. Dan orang berusaha dengan kekuatan, kuasa untuk menyerongnya, menguasainya. Sebelum di hari-hari Yohanes Pembaptis, itu adalah hari-hari kedatangan Yesus pertama kali. Pertanyaannya sekarang, menjelang kedatangan Yesus kedua kali, apakah akan ada terjadi hal yang sama? Kalau dulu Tuhan mengirim Yohanes Pembaptis sebelum kedatangan pertama, what do you think he's gonna do when he's second coming? Apa yang akan terjadi ketika dia datang kedua kali? Sama persis, dia akan mengirimkan Yohanes Pembaptis. You and me. Saudara dan saya, teman-teman, untuk mempersiapkan jalan. Dan percaya kalau dari zaman Yohanes Pembaptis yang pertama dikatakan bahwa kerajaan Allah ingin diserong, bagaimana dengan yang kedua? Kita sudah akui sekarang. Dengan istilah social justice warrior. Istilahnya apa? Membela kebenaran dan keadilan. Lebih baik sekarang diajarkan di mana-mana. Lebih baik menjadi orang baik. Kalau suruh pilih antara menjadi orang benar atau menjadi orang baik, lebih baik menjadi orang baik. Would you rather be right or be kind? I would rather be kind. Apakah itu firman Tuhan? Kedengarannya bagus banget. Ih, keren banget. Iyalah, kita harus baik sama semua orang. Ya gue kasih tahu sama lo aja, Oprah Winfrey juga baik sama semua orang. Ellen DeGeneres juga baik sama semua orang. Tapi apakah mereka benar di dalam Tuhan? There is a question you should ask. Apalagi di sekolah-sekolah lu sekarang. Anak-anak gue juga sekolah. Mereka akan diajarkan hal-hal itu. Bahwa it's okay, harus baik. Berbuat baik. LGBTQ, gak apa-apa, it's okay. Itu namanya social justice. Keadilan untuk semua orang. Baik, saya mau kasih tahu. Di dalam dunia ini tidak ada keadilan, hanya di dalam Tuhan. Think about it. Renungkan ini. Lu akan dicemooh. Yang sebagaimana di dalam Markus tadi kita baca. Lu akan diejek-ejek, lu akan dihina, lu akan disingkirkan. Kenapa lu apa sih bencinya sama orang LGBTQ? Apa salahnya sih dengan aborsi? Kan tubuh gua, terserah gua dong mau aborsi apa enggak. Lu akan di pojok seperti itu. Pertanyaannya kalau lu gak bertekun, lu akan bilang iya ya. Kayaknya gua gak akan bertahan deh. Gue lebih baik ikut arus saja. Careful. Sekarang kita berada di hari-hari terakhir. Kalau lu renungan baik-baik. Dalam 2 tahun terakhir, Tuhan memanggil para Musa-musanya. Lu pasti gak ngerti karena lu mungkin belum lahir. Generasi Billy Graham dipanggil Tuhan 2018. Reinhard Bonnke tahun kemarin. Ada lagi Ravi Zacharias, ada lagi Morris Cerullo. Tuhan sedang memanggil para Musa-musanya. Yang tinggal sekarang adalah Yosuanya, Yeremianya, Yohanes Pembaptisnya. And that is you and me, saudara dan saya. Bertekun di dalam Tuhan, jangan main-main. Kalau enggak, lu enggak akan bertahan. Sekarang dunia sudah makin kacau. Apalagi dengan corona ini. Kalau lu gak percaya bahwa dulu Yesus pun pernah ditinggal oleh murid-muridnya. Di dalam Yohanes pasal yang ke-6. Jadi waktu Yohanes pasal yang ke-6, Yesus membuat suatu pernyataan dengan sesuatu hal yang membuat mereka merasa tersinggung. Yesus berkata, akulah roti kehidupan. Barang siapa yang tidak makan rotiku dan tidak makan tubuhku dan minum darahku, tidak bisa dapat kehidupan yang kekal. Wah, langsung heboh, tidak terima. Dan mereka akhirnya komplain, murid-murid Yesus komplain. Jadi kalau lu komplain gak heran, karena murid-murid Yesus pun komplain. Dikatakan ayat yang ke-60.
Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan dikatakan ayat yang ke-62, 63. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Perhatikan ya ayat ini, karena kita akan kembali. Dikatakan perkataan-perkataanku adalah roh dan hidup. Di situ mereka makin gak terima lagi. Karena ayat 64 dikatakan ada yang tidak percaya. Sebab dari semula memang ada yang tidak percaya. Dan perhatikan di sini. Ayat yang ke-64. 65. Sebab ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Ayat 66, murid-muridnya mulai mengundurkan diri. Yang tadinya banyak, dikasih makan 5.000 orang laki-laki, 4.000 orang, mujizat dan segala macam. Tiba-tiba ketika Yesus bicara tentang kebenaran, akulah roti, akulah anggur, makan dan minum, makan tubuhku, minum darahku, kau akan selamat. Wah, ini terlalu keras Tuhan, mulai protes. Terus langsung bilang, sorry, memang tidak semuanya bisa terima. Langsung dikatakan, mulai dari itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Jadi lu bisa bayangkan, murid-muridnya sendiri pernah meninggalkan Yesus. Tapi apakah Yesus langsung takut? Langsung, jangan pergi. Gue gak maksud gitu, tolong dong. Lu jadi pengikut gue dong. Oh enggak, Yesus gak peduli. Dia pikir, oh lu ninggalin gue, oh jangan dong, please, follow me please. Dia langsung berbalik kepada yang ke-12. Dia katakan begini. Maka kata Yesus kepada ayat 67, maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Ditantang malah yang 12-nya. Lo gak mau pergi juga? Tuh mereka pada pergi, lo gak mau ikut juga mereka pergi? Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Sedikit pun bisa disesatkan. Tapi perhatikan, ternyata Petrus memperhatikan apa yang Yesus katakan tadi di dalam ayat 62. Jawab Simon Petrus, 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Masih bisakah kita berkata itu? Ketika dengan banyaknya distraction di dunia ini, dengan banyaknya gangguan ketika lu ibadah, di mana lu bisa pause, terus lu pergi, di mana lu bisa sambil online atau nonton yang lain, nggak ada yang tahu. Tapi bisa nggak lu berkata, gue nggak akan diganggu, gue mau fokus kepada firman Tuhan, karena inilah perkataan kehidupan. Engkaulah yang mempunyai perkataan kehidupan. Dengarkan baik-baik Jesse. Kita sudah berada di hari-hari terakhir. Tuhan sudah mengirimkan Yohanes Pembaptis, Yeremia-Yeremianya, Yosua-Yosuanya. Generasi Musa sudah Tuhan ambil. Sekarang live with you. Lakukan something. Do something. Tetap fokus, jaga, bertekun di dalam Tuhan. Bertekun di dalam rumah. Steadfast. Karena dialah yang mempunyai perkataan kehidupan. Sebab kalau enggak, lu enggak akan bertahan. Dan yang kedua, lu pasti disesatkan. Sebagaimana murid-muridnya Yesus pun bisa meninggalkan dia oleh karena perkataan Yesus, perkataan kebenaran. Apakah lu tersinggung ketika perkataan firman Tuhan itu keras dan menegur? Lu langsung gak terima, lu langsung gak mau nonton lagi. Lu mendingan cari khotbah-khotbah lain yang lembut-lembut, yang enak-enak di telinga. Tapi kalau kau tetap berfokus kepada firman, tidak. Perkataan itu adalah perkataan kebenaran, perkataan kehidupan, perkataan roh. Semoga firman ini kita renungkan dan lakukan. Mari kita berdoa. Haleluya Jesus. Haleluya, thank you Lord Jesus.
pujian Hillsong yang cukup lama yang berkata, Your words is greater than life. I know it well. Firman-Mu itu lebih besar daripada hidup ini. Yes. And I know it well. Biarlah kau merenungkan firman Tuhan ini sungguh-sungguh. Itu adalah perkataan kehidupan. Jangan kau lari daripadanya. Kalaupun kebenaran itu menyinggung rohmu, menyinggung perasaan, terimalah itu dengan roh yang terbuka. Sebagaimana Daud menerima teguran Tuhan. Amen. Maka kau akan menjadi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya. Engkau tidak mungkin disesatkan. Bahkan engkau akan menjadi Yohanes Pembaptis, Yeremia, Yosua yang ingin memimpin umat Tuhan masuk ke tanah perjanjian. Terima kasih. Sama-sama kita katakan, Amen. God bless you. Tuhan memberkati.